Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Hendra Geger. Pesan, selalu mengikuti kultivasinya bosku. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3450-3452. Tetua Agung itu mengangguk, lalu dia berjalan ke depan dengan hati-hati. Segera, formasi berkabut bergetar di depan semua orang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tetua Agung melangkah ke dalam pola formasi. Semua orang menyaksikan Tetua Agung berjalan ke dalam formasi selangkah demi selangkah, sosoknya perlahan menjadi kabur, dan semua orang menjadi gugup. Kalian pasti tahu kalau belum lama ini, Timothy juga memasuki pola formasi dan hampir tidak bisa keluar pada akhirnya, bahkan ia terluka. Tapi kali ini, dengan pengalaman Timothy, Tetua Agung melangkah ke dalam pola formasi, tetapi tidak ada reaksi besar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tetua Agung berjalan di antara formasi, tampak kacau, tetapi kenyataannya setiap langkah yang diambilnya diperhitungkan dengan cermat. Melihat Tetua Agung telah masuk jauh ke dalam formasi, mata Timothy akhirnya berbinar. Sepertinya perhitunganku bagus. Jika ini terus berlanjut, aku yakin Tetua Agung akan segera dapat menemukan mata formasi itu, kata Timothy dengan sangat gembira. Master, lihatlah formasi sihir itu. Panjangnya mungkin ratusan mil. Terlalu besar. Bisakah satu orang mematahkan formasi sihir sebesar itu? Helena bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu menemukan mata formasi, kamu dapat dengan mudah menghancurkannya bahkan jika itu formasi sihir besar. Tetapi orang-orang ini salah dalam melangkah, mereka tidak akan bisa memecahkannya, kata Dev dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Dev, semua orang di keluarga Seng menoleh. Timothy lalu berkata dengan ekspresi muram, "Nak, tahukah kamu bahwa dalam barisan formasi yang begitu besar, jika kita dapat mengambil beberapa langkah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa jika ini area tersebut pasti merupakan pusat dari susunan formasi, tapi Anda sebenarnya mengatakan bahwa kami salah." Ya, itu memang salah. Jika Anda tidak membiarkan orang itu keluar dengan cepat, dia akan terluka dalam 3 tarikan napas. Dev berkata dengan sangat tegas. Benarkah? Kata Jennifer kaget. Dev tidak berbicara, hanya mengangguk. Melihat ini, Jennifer buru-buru berkata, "Ayah, kamu harus membiarkan Tetua Agung keluar. Tuan Chen tidak mungkin salah, saya benar-benar telah melihat kemampuannya dengan mata kepala sendiri." Tetua Agung yang berada dalam formasi saat ini juga mendengar kata-kata Dev. Dia mengerutkan kening dan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Timothy sepertinya melihat suasana hati Tetua Agung menjadi terpengaruh, jadi dia dengan marah berteriak pada Jennifer, "Diam, aku sudah melewati jalan ini, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang kita hanya perlu Tetua Agung untuk bertahan, dan kita dapat menemukan lokasi dari mata formasi." "Ayah, jangan biarkan Tetua Agung mengambil risiko lagi," Jennifer berkata dengan cemas. "Diam, jika kamu berbicara lagi, aku akan membiarkan saudaramu membawamu pergi." Timothy sangat marah. Pada saat ini, nafas Tetua Agung mulai menjadi berat, dan dia melambaikan tangannya ke arah membuat mantra sihir, untuk menyimpulkan lokasi mata formasi. Timothy juga memperhatikan Tetua Agung dengan gugup. Tapi saat Tetua Agung hendak mengambil langkah, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul. "Tidak." Timothy terkejut dan buru-buru berteriak, "Tetua Agung, cepat keluar." Namun setelah Timothy selesai berteriak, Tetua Agung terpesona oleh suara keras, seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun berguguran. Tetua Agung memuntahkan seteguk darah di udara, dan kemudian jatuh dengan keras keluar formasi. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Seng tercengang dan bergegas maju. Timothy mengeluarkan ramuan obat dan buru-buru memberikannya kepada Tetua Agung. Tetua Agung mengambil ramuan obat itu, dan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi lebih stabil. Dia berkata dalam satu tarikan napas, "Kepala keluarga, formasi itu terlalu aneh. Saya tahu tidak ada masalah dengan pengurangan tersebut, tetapi saya tidak menyangka akan langsung memicu pertahanan formasi. Hayah, baik kamu maupun aku tidak dapat menemukan mata formasinya. Sepertinya kita tidak bisa mendapatkan harta karun di depan kita." Timothy menghela nafas.
Sekarang dia dan Tetua Agung terluka, siapa lagi yang bisa memecahkan formasi sihir ini? Ini semua salah ayah karena tidak mendengarkan Tuan Chen. Jika dia mendengarkan Tuan Chen dan meminta Tetua Agung untuk keluar dengan cepat, Tetua Agung mungkin tidak akan terluka. Jennifer mengeluh saat melihat Tetua Agung itu terluka. Adik, berhentilah bicara omong kosong. Ayah merasa lebih tidak nyaman daripada orang lain saat ini. Jason dengan cepat mengedipkan mata pada Jennifer. Dia ternyata tidak berbicara omong kosong. Jika saya mendengarkannya barusan, Tetua Agung tidak akan terluka. Timothy berdiri dan kemudian menatap Dev. Dia selalu waspada terhadap Dev dan yang lainnya, takut Dev dan yang lainnya akan merebut harta karun yang dia temukan. Tapi sekarang, meski dia yang pertama kali menemukan harta karun itu, keluarga Seng tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Kepala keluarga, dari luar formasi dia dapat melihat melalui formasi. Itu membuktikan bahwa Tuan Chen memang mampu, kata Tetua Agung. Formasinya selalu berubah-ubah. Jika Anda tidak mengatur sendiri formasinya, atau memasuki formasi, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Dev, yang berada di luar formasi, hanya dengan mengamati formasi, dia berkata bahwa Tetua Agung pasti akan terluka, yang membuktikan bahwa pemahaman Dev tentang formasi ini lebih tinggi daripada pemahaman mereka. Timothy mengangguk, saat ini dia harus mengakui bahwa Dev memang memiliki beberapa keterampilan. Rekan Taois, saya ingin tahu apakah Anda dapat menghancurkan formasi ini dengan keluarga Seng saya, dan kita dapat berbagi beberapa harta yang kita temukan. Timothy meletakkan tubuh Tetua Agung, berjalan ke arah Dev dan bertanya. Mengapa aku harus menghancurkan formasi ini dengan keluarga Sengmu? Dev tersenyum ringan. Aku sendiri bisa menghancurkan formasi besar ini. Lalu mengapa aku harus melakukannya bersamamu? Berbagi harta karun di dalamnya dengan keluarga Sengmu. Kata-kata Dev langsung membuat Timothy sedikit terdiam. Anggota keluarga Seng lainnya juga memandang Dev dengan tidak percaya. Nak, bukankah kamu terlalu sombong? Ayahku dan Tetua Agung tidak dapat menemukan mata formasi dan tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, tetapi kamu mengatakan bahwa kamu dapat menghancurkannya sendiri. Jason merasa bahwa Dev hanya pamer, jadi dia sangat marah. Jadi dia berkata dengan nada menghina. Penatua Agung juga sedikit mengernyit, berdiri dan berkata, Rekan Taois, meskipun Anda mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi daripada kami, hampir tidak mungkin bagi satu orang untuk menerobos formasi sebesar itu. Bahkan jika Anda menemukan mata formasi itu, kamu tidak bisa membukanya sendiri. Seseorang harus membantu. Semua orang di keluarga Seng mahir dalam teknik formasi, jadi kerjasama kita adalah hal yang paling bagus. Penatua Agung juga tidak mempercayai Dev sendiri bisa menembus formasi. Itu karena kamu tidak memiliki kemampuan. Jangan menilai orang lain dengan matamu sendiri. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri bukan berarti orang lain juga tidak bisa melakukannya, kata Dev sambil mencibir. Wah, menurutmu siapa yang tidak bisa melakukannya? Keluarga Seng kami adalah keluarga terkenal di seluruh wilayah selatan. Baik itu formasi atau mantra, keluarga Seng kami berada di peringkat kedua dan tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama. Jason sangat marah. Dia dengan penuh amarah berteriak kepada Dev. Melihat Jason yang marah, Dev tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum ringan dan berkata, jangankan wilayah selatan, bahkan ahli mantra di seluruh alam surga dan manusia juga berada pada level yang sangat rendah dalam hal formasi dan mantra. Orang-orang di seluruh dunia surga dan manusia, menjadi ahli mantra tidak ada gunanya. Semuanya hanya ingin menjadi abadi, dan semua orang mencemooh formasi, mantra, dan mantra lainnya, sehingga tingkat ahli formasi di seluruh dunia surga dan manusia dalam hal formasi sangat rendah. Kata-kata Dev membuat semua orang di keluarga Seng tercengang, lalu terdiam. Karena Dev mengatakan yang sebenarnya. Di masa lalu, semua jenis bakat muncul dalam jumlah besar di dunia surga dan manusia. Namun, kemudian, status biksu seperti ahli formasi, ahli mantra, dan ahli mantra lainnya menjadi rendah, dan mereka dipandang rendah oleh orang lain. Tidak hanya ahli formasi dan ahli mantra, tetapi semua ahli alkimia berada pada level terendah, sehingga menyebabkan banyak biksu di dunia surga dan manusia berhenti mempraktikkan teknik seperti formasi, mantra, dan alkimia. Mereka kebanyakan menggunakan seluruh energi untuk meningkatkan kekuatan Anda. Selama ribuan tahun evolusi, semakin sedikit biksu yang mempraktikkan mantra sihir, dan semakin sedikit pula alkemis. Dengan menurunnya jumlah biksu tersebut, keberadaan mereka yang penting, perlahan menjadi jelas. Saat ini, walaupun kekuatan alkemis pada umumnya rendah,
Status sosial mereka sangat tinggi dan sangat dihormati. Ada juga biksu yang menggunakan mantra formasi dan mantra. Bahkan slip giok pemancar suara biasa harus dibeli dari ahli mantra. Namun, dengan adanya kesenjangan dalam jumlah ahli alkimia dan ahli jimat di dunia surga dan manusia, sehingga bahkan ahli jimat di dunia surga dan manusia tidak dapat lagi menggambar jimat yang benar-benar kuat. Di mata mereka, jimat kelas atas, di mata Dev, hanyalah jimat menggambar hantu, sesuatu untuk dimainkan oleh anak-anak. Rekan Taois, bahkan jika kamu dapat menghancurkan formasi sendiri, sulit bagimu untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Pasti akan ada monster yang menjaga harta karun semacam itu. Jika kita bekerja sama, kita juga dapat saling membantu, kata Timothy dengan nada sedikit memohon. Pada saat ini, Timothy, terlepas dari apakah yang dikatakan Dev itu benar atau tidak, dia harus memilih untuk mempercayai Dev. Lagi pula, dia tidak punya pilihan selain pergi atau memohon untuk bekerja sama. Tuan Chen, anggap saja ini sebagai bantuan untuk keluarga Seng kami. Anda dapat meminta persyaratan apapun yang diperlukan, kata Jennifer juga saat ini. Ya, kamu bisa meminta persyaratan apapun yang kamu mau. Timothy pun berkata cepat. Tidak masalah untuk mengajukan persyaratan, tetapi Anda harus membuktikan bahwa Anda memang dapat menembus formasi ini. Jika tidak, mengapa Anda mengajukan persyaratan? Jason masih tidak begitu percaya bahwa Dev dapat menembus formasi itu. Si asu, diam. Timothy berteriak sambil memelototi Jason. Jason berhenti berbicara, tapi matanya jelas tidak konsisten. Dev tidak pernah menunjukkan apapun dari awal sampai akhir, dia hanya mengingatkannya. Tuan Chen, jangan diambil hati. Kakakku memang sombong, tapi dia memiliki hati yang baik seperti Hello Kitty. Jennifer segera mengikuti Dev dan meminta maaf. Tidak masalah. Karena kamu ingin aku membuktikannya, aku akan membuktikannya padamu. Setelah Dev mengatakan itu, dia berjalan lurus menuju formasi. Saya melihat Dev berjalan ke dalam formasi, dan pola formasi melonjak, seolah-olah Dev ada di dalam air. Melihat Dev masuk, ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka terlihat gugup. Scarlet juga terlihat gugup, bisakah Dev menghancurkan formasi sebesar itu sendirian? Jangan khawatir, Master itu maha kuasa. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu mengikutinya dalam waktu yang lama, Helena menghibur Scarlet. Scarlet mengangguk, tapi matanya masih menatap punggung Dev dengan cemas. Setelah Dev masuk ke dalam formasi, dia melihat sekeliling seolah-olah sedang mengunjungi pasar sayur, dan kemudian melanjutkan berjalan ke depan. Semua orang di keluarga Seng terkejut ketika mereka melihat Dev telah masuk jauh ke dalam formasi sihir, dan formasi sihir itu tidak menyerang. Dan ketika Dev masuk ke dalam formasi, 100 mil jauhnya, di sisi lain gunung, ada sekelompok orang yang sedang melihat ke arah gunung yang menjulang tinggi. Kelompok orang ini semuanya mengenakan pakaian yang sama dengan 3 pembudidaya iblis yang dibunuh Dev. Mereka jelas berasal dari sekte yang sama. Pemimpin, penjaga ketiga dan 2 saudara laki-laki belum ditemukan dan mereka tidak dapat dihubungi. Saya tidak tahu, mungkin saja terjadi kecelakaan, kata seorang lelaki tua berjanggut kepada seorang pria parubaya. Pria parubaya itu memiliki tato mata di dahinya, yang terlihat seperti mata langit milik Preston. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Penjaga ketiga memiliki mantra 10.000 penyembah hantu di tangan. Kebanyakan biksu tidak bisa mematahkannya. Saya pikir kita harus menghancurkan formasi ini terlebih dahulu. Pasti ada banyak harta karun di puncak gunung ini. Pria parubaya itu menatap ke arah gunung dengan keserakahan di matanya. Pemimpin, formasi ini terlalu besar. Saya khawatir kita tidak dapat menghancurkannya hanya dengan beberapa dari kita, kata lelaki tua berjanggut itu dengan rasa malu. Penatua Agung, sejak kapan kamu menjadi begitu pesimis? Sekte Langit Ming kita bisa menembus formasi apapun. Jangan lupa bahwa saya masih memiliki mata langit, yang dapat menembus segalanya. Wajah pria parubaya itu dingin. Apakah Anda juga memiliki mata langit? Segera setelah pria parubaya itu selesai berbicara, sesosok tubuh merobek kehampaan dan muncul tepat di depan pria parubaya itu. Bersambung.